kemarin, mohon maaf banget, kemarin ada tamu dadakan dari Bali dan juga dari eksportir dari Jawa Tengah kayak gitu secara dadakan, sehingga mau nggak mau harus menggagalkan untuk perkuliahan kemarin siang kayak gitu. Dan di hari ini kita akan mengganti itu teman-teman, semoga tidak ada halangan kayak gitu ya, dan untuk perkuliahan secara online ini masih bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Sekali lagi saya harap untuk teman-teman tadi ya, tahu adabnya, tahu lokasinya ya, untuk belajar itu di mana kayak gitu. Jadi nggak bisa seenaknya kayak gitu, meskipun ini kondisinya online. Jadi saya harap teman-teman juga bisa menyesuaikan kayak gitu ya lokasinya, karena teman-teman juga udah dewasa, udah tahu lah mana tempat lokasi yang baik untuk belajar dan mana yang enggak kayak gitu. Perkara nanti teman-teman memperhatikan atau enggak itu udah tanggung jawab kalian masing-masing kayak gitu. Yang pasti di sini saya memfasilitasi untuk teman-teman tetap belajar secara online kondisinya kayak gitu. Nah, untuk perkuliahan hari ini teman-teman, secara rule of the game-nya seperti beberapa pertemuan yang lalu kayak gitu ya, dimana nanti untuk presentasi kita akan lanjutkan kayak gitu ya, dimana pertemuan hari ini itu kita akan membahas terkait lensa ya, betul ya? Kayaknya Mas Tirta nggak ada suaranya, Mas Tirta. Nah, nanti akan dipresentasikan oleh kelompok selanjutnya kayak gitu ya, dimana kelompok ini kelompok 4 kalau nggak salah. 3 Pak. Oh 3, oke. Ya. Terima kasih koreksinya. Akan dipresentasikan oleh kelompok 3 kayak gitu, dimana nanti rule of the game-nya mungkin untuk teman-teman yang sudah open cam ini, karena saya juga harus melihat kondisi teman-teman ini posisinya di mana kayak gitu. Kalau misalkan tadi di warung, mohon mending di stop aja ya untuk Google Meet-nya. Kalau teman-teman hanya butuh absen, nanti saya absenkan saja kayak gitu. Tapi nggak perlu ikut materi, nggak apa-apa kayak gitu. Karena ya tadi ya ada belajar ya, teman-teman harus belajar menyesuaikan tempatnya. Saya lanjutkan. Jadi untuk teman-teman yang presentasi hari ini nanti open cam, dan untuk teman-teman yang lain off cam nggak apa-apa kayak gitu ya. Terus yang kedua, untuk teman-teman yang bertanya, nanti pasti akan ada poin di setiap pertanyaan seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dengan cara nanti teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat kayak gitu, sehingga nanti dari kelompok 3 bisa langsung melihat pertanyaan tersebut dan bisa menjawab. Dan selanjutnya untuk batas maksimal pertanyaan itu saya batasi, di mana pertanyaan itu akan ada pertanyaan, karena nanti akan ada tambahan materi dari saya. Nanti akan saya sesuaikan dengan kelompok 3 yang pasti, dan nanti akan ada kuis seperti itu. Nah, mungkin itu aja intro dari saya, teman-teman. Mungkin dari kelompok 3 apakah sudah siap? Mohon maaf, ini untuk kelompok 3 kayaknya nggak ada suaranya ini. Hadir Pak. Oh, hadir ya? Oke. Ada. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk teman-teman yang on cam, mungkin boleh dibuat off cam aja semua, nggak apa-apa. Saya nggak bakal melihat satu persatu, tapi yang pasti sekali lagi teman-teman tolong dijaga kondisinya, dijaga adabnya,
teman-teman lagi sedang belajar, bukan lagi sedang lagi main ya. Jadi saya mohon teman-teman bisa menjaga adabnya di lokasi teman-teman seperti itu. Oke, silakan untuk kelompok 3 terkait dengan materi. Oh, sorry, kamera digital Mas Ian. Iya Pak, tentang Oh, kita ada berapa kali pertemuan ya yang kosong ya? Satu Kali, Pak. Satu. Kan yang Kamis kemarin itu Pak, tanggal merah. Oh, I see, berarti itu harus ada lagi. Oke. Oke kalau gitu. Untuk kelompok 4 apakah juga ready untuk presentasi hari ini? Atau kalau enggak nanti kita cari jadwal lagi deh untuk hari libur kemarin. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk pembahasan kamera digital. Apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, kami dari kelompok 3 fotografi ingin mempresentasikan tentang jenis, karakteristik, dan sistem kerja kamera digital. Untuk di kelompok 3 ada Akhlis Mufidatul Laila, Muhammad Rizky Firmansyah, Muhammad Fahmi Syahrial, Rafif Fairuz Ramadhani, Wisnu Fadilah, Muhammad Bangkit Nur Aziz, Ratu Permata Indah, Reza Andriansah, Wahyu Hari Cahyono, dan Aziz Mustafa. Untuk penjelasan subtopik lain-lainnya disambung dengan teman saya. Tes. Kamera saku. Kamera saku adalah komponen otomatis yang menggunakan format pengambilan gambar dan penyimpanan digital dengan ukuran dan juga mudah dibawa. Kamera saku digital umumnya memiliki karakteristik yang sama seperti kamera saku manual yang menggunakan media film. Kamera dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kemampuan untuk menangani cahaya yang lama dan fokus atau close. Kelebihan kamera saku memiliki ukuran sensor yang lebih kecil daripada kamera digital SLR. Hal ini memberikan beberapa implikasi. Salah satunya adalah kedalaman atau depth of field atau DOF besar, sehingga gambar yang diambil cenderung akan tajam dan dari ujung ke ujung. Kamera saku juga memiliki ukuran badan yang relatif kecil dan bisa disimpan di saku atau tas kecil. Untuk itu lebih mudah dibawa kemana-mana. Kekurangannya, keterbatasan penggunaan untuk mengelola objek secara profesional dan berartik tertentu. Kedua, keterbatasan aksesoris ketiadaan tukar pasang dan filter. Yang ketiga, fungsi yang terlalu sederhana dan monoton. Walaupun untuk jenis kamera saku terbaru juga sudah memiliki fasilitas dan sedikit. Bridge kamera atau prosumer. Kamera prosumer adalah kamera yang memiliki dua nilai sekaligus, yaitu untuk para profesional layaknya DSLR dan untuk orang awam layaknya kamera pocket. Dari sana, maka sudah terlihat jelas kalau kamera prosumer menjadi kamera 2-in-1. Cara kerja kamera ini sama seperti kamera DSLR, dengan beberapa pengaturan manual seperti ISO, aperture,
hingga shutter speed. Namun jika malas melihat itu semua dan ingin mendapatkan kamera yang mudah digunakan dan langsung bisa digunakan untuk memotret saat itu juga tanpa perlu banyak pengaturan, maka kamera prosumer pun juga bisa digunakan layaknya kamera pocket dengan mode auto yang membuat orang awam bisa menggunakannya dengan mudah. Kamera prosumer memiliki bentuk layaknya kamera DSLR. Walau ada juga yang saat ini seperti kamera pocket, ada lensa yang bisa Anda atur tingkat zoom-nya dan juga bodi yang seperti kamera DSLR, membuatnya terlihat lebih profesional. Kelebihan dari kamera prosumer, memiliki mode auto yang mudah digunakan sekaligus berkualitas. Lensa zoom layaknya DSLR, bisa digunakan untuk foto wide angle hingga telefoto. Memiliki fitur super zoom, memiliki ukuran dan berat yang lebih ringan daripada kamera DSLR. Ada mode manual juga bagi yang ingin mendapatkan hasil sesuai keinginan. Kekurangan kamera prosumer, tidak bisa mengganti lensa karena sudah tertanam secara permanen di bodi kamera. Ukuran sensornya termasuk kecil. Kamera aksi atau action kamera. Kamera aksi atau action cam adalah kamera digital yang dirancang untuk merekam aksi atau kegiatan di luar ruangan, olahraga, dan kegiatan yang bersifat ekstrim lainnya. Kamera biasanya dipakai atau dipasang sedemikian rupa sehingga dapat memotret dari sudut pandang rekaman. Beberapa contoh tempat yang umum untuk dipasangi kamera aksi adalah di topi atau helm, di dada atau di setang sepeda atau kendaraan serupa. Juga dapat dipasang pada tripod atau monopod untuk penggunaan genggam. Kamera aksi biasanya dirancang untuk membutuhkan interaksi minimal setelah perekaman dimulai, karena ini memungkinkan perekaman secara terus-menerus tanpa harus berinteraksi dengan kamera. Kamera aksi biasanya merekam video ke dalam kartu micro SD dan memiliki micro USB atau USB-C konektor. Kategori kamera aksi ini umumnya dikaitkan dengan kamera GoPro dan banyak kamera aksi model lain yang dilengkapi dengan adapter pemasangan GoPro untuk mengambil keuntungan dari aksesori yang tersedia untuk kamera ini. Namun, ada banyak alternatif selain GoPro yang memasuki pasar kamera aksi belakangan ini, seperti DJI Osmo dengan kualitas yang sebanding dengan GoPro 810, Brica B Pro untuk kualitas menengah, dan Kogan Action Cam untuk kelas bawah. Lanjut. Kelebihan kamera action: tahan terhadap kondisi ekstrim dan tahan air, desain yang kokoh dan tahan lama, memiliki fitur-fitur khusus seperti wide angle dan stabilizer, dapat merekam video dengan kualitas tinggi, memiliki aksesoris pendukung yang beragam untuk meningkatkan fleksibilitas penggunaan. Kekurangan: harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kamera konvensional, kualitas audio yang biasanya kurang baik, terbatasnya opsi pengaturan manual pada beberapa model kamera. Oke, untuk kamera mirrorless, seperti namanya, kamera mirrorless memang tidak menggunakan cermin seperti halnya yang dimiliki DSLR. Tanpa adanya cermin, menjadikan kamera ini punya ukuran yang lebih kecil dan ringkas dari DSLR. Tetapi kemampuannya bisa disertakan dengan DSLR lebih middle end. Satu di antara kelebihannya adalah lensa yang bisa dilepas, seperti halnya DSLR.
Selain itu, sensor yang dimiliki mirrorless umumnya berkategori 4/3, sudah mumpuni untuk mendekati kualitas hasil foto dari DSLR. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya kompatibel dengan banyak lensa dan aksesoris. Kamera mirrorless bisa di-charge di mana saja karena menggunakan port micro USB. Untuk kekurangannya, baterainya cepat lowbat, butuh perawatan khusus, dan aksesoris lensa standarnya masih sedikit. Oke, lanjut untuk kamera digital single lens reflex DSLR adalah jenis kamera menggunakan jajaran lensa tunggal untuk melewatkan cahaya ke viewfinder dan focal plane, sehingga penggunaan bisa melihat objek sama persis seperti aslinya. SLR termasuk kamera paling populer di kalangan profesional karena pemakai bisa bebas mengatur settingan kamera dengan leluasa. Cara kerja kamera ini, pantulan cahaya yang dihasilkan oleh objek foto dan masuk melewati lensa dan menuju ke cermin pantul. Kemudian cahaya tersebut akan diteruskan ke pentaprisma. Di sana cahaya akan diarahkan untuk masuk menuju dua cermin terpisah, kemudian diubah dari vertikal menuju ke horizontal. Digital single lens reflex adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. Kamera DSLR memiliki tampilan yang besar dan lebar. Bodi yang besar ini membuat kamera lebih kokoh saat dipegang. Lanjut. Untuk kelebihannya, kamera ini bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam. Kamera DSLR lebih tahan lama daripada kamera lainnya. Kamera DSLR memiliki banyak pilihan lensa dan aksesoris kamera. Untuk kekurangannya, kamera ini berat, ribet dibawa kemana-mana, dan butuh perawatan yang lebih. Kamera medium format. Kamera medium format tradisional menggunakan stok film 120 mm. Tetapi kamera medium format tidak selalu menggunakan sensor 120 mm. Sensor dapat berada di mana saja antara 35 dan 130 mm. Sensor yang lebih besar dari kamera medium format memberi Anda resolusi dan kualitas gambar yang lebih tinggi. Sistem kamera medium format memiliki sensor yang lebih besar sehingga dapat menampung lebih banyak megapiksel. Hal ini memungkinkan untuk resolusi yang lebih tinggi dan kualitas gambar yang lebih baik. Perbandingan termudah untuk membuat medium format adalah dengan mitra terdekatnya, apalagi kalau bukan kamera full frame. Pada dasarnya, format medium adalah ukuran sensor apapun yang melebihi ukuran full frame 24 mm x 36 mm. Kelebihan dan kekurangan: kepadatan piksel lebih tinggi, depth of field yang lebih dangkal. Kekurangannya adalah harga peralatan yang relatif mahal, adanya keterbatasan dalam depth of field pada lensa dengan sudut gambar yang sama. Selanjutnya, baut TQ kamera. Secara sekilas, baut TQ kamera tidak lebih besar dari sebuah kamera. Jika ditelaah dan diperhatikan lebih dalam dan seksama, ternyata tidak salah jika kamera digital ini diembel-embeli kata bukti di depannya, mengingat tampilan yang stylish dan elegan. Meski memiliki bentuk yang ringkas, kamera jenis ini mempunyai sensor full frame yang bahkan melebihi kemampuan kamera DSLR sekalipun. Kamera butik ini rata-rata menggunakan sensor full frame Leica M9 atau APS-C X100 dengan kualitas foto atau gambar yang tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya kualitas gambar yang sangat baik.
Rata-rata menggunakan sensor full frame, stylish, elegan, dan powerful, kualitas lebih bagus daripada full frame DSLR. Dan untuk kekurangannya, harga kamera sangat mahal dan harga lensa yang sangat mahal. Kamera smartphone. Seiring waktu, produsen smartphone terus mengembangkan teknologi kamera yang semakin canggih. Setiap smartphone memiliki kamera yang terbagi di bagian kamera belakang dan kamera depan. Smartphone memiliki lensa kecil dengan panjang fokus yang tetap. Produsen smartphone biasanya sudah membekali perangkat dengan beberapa pengaturan lensa kamera. Beberapa jenis lensa kamera smartphone yang paling umum meliputi wide angle lens, ultra wide angle lens, macro lens, serta monochrome lens. Sensor merupakan seperangkat alat yang tergabung dengan sensor pada kamera smartphone. Sensor akan melakukan perekaman cahaya yang masuk dari lensa dalam format digital, layaknya kamera digital lainnya. Image signal prosesor akan menjalankan berbagai program algoritma untuk pemrosesan sinyal gambar secara real-time. Ini memiliki dua bagian utama, yaitu logika ESP dan firmware yang berjalan di atasnya. Setelah memproses algoritma untuk mengeluarkan gambar dari ruang domain RGB, ESP juga mengontrol logika ISP melalui firmware yang berjalan di dalamnya, serta mengontrol lensa dan sensor yang sesuai dan menyelesaikan fungsi otomatis pada iris, exposure, dan white balance. Kelebihan: mampu menghasilkan kualitas gambar dan video HD hingga Full HD. Model dan desain yang compact, ringan, dan portable. Harga terbilang murah dan terjangkau. Memiliki fitur dan spesifikasi yang kaya. Mempunyai beragam aksesoris tambahan. Kekurangannya, kualitas foto masih kurang jika dibandingkan dengan kamera DSLR. Fitur dan pengaturan foto dan video terbatas. Oke, pencet. Yang ada pertanyaan, boleh untuk bertanya seputar materi. Oke, Pepi. Pepi mau nanya kah? Iya. Saya mau bertanya, bagaimana prinsip kamera saku bekerja? Bagaimana prinsip kamera saku bekerja? Boleh dituliskan di kolom chat ya, mungkin untuk teman-teman yang bertanya nggak apa-apa. Pertanyaan untuk kolom chat, Pak. Baik. Ya, mungkin dari moderator bisa menyampaikan pertanyaannya apa, terus jawabannya apa. Oke, mungkin saya bantu ya untuk pertanyaan dari Mbak Salma terkait dengan untuk pemula nih mempelajari pengguna kamera, mana kamera yang direkomendasikan dari kamera-kamera yang sudah dijelaskan. Bukan Mbak Salma, Pak. Siapa itu? Mas Salma? Oh, Salman, iya. Pak. Oh, Salman.
Iya, sorry saya yang salah. Terus pertanyaan yang kedua dari Riko. Apa yang dimaksud dengan image stabilization dan apa pentingnya? Terus dari Fami, perbedaan GoPro, X10, Brika, Kogan, Action Cam itu apa? Nah, mungkin di 3 pertanyaan itu mungkin bisa dibantu untuk dijawab. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat. Yang ingin bertanya silakan. Sorry, tadi 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kelebihan 1 nggak apa deh. Oke, untuk pertanyaan udah di close ya? Izin menjawab, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Riko Kuswoyo. Apa yang dimaksudkan image stabilization pada kamera mirrorless dan mengapa penting? Image stabilizer fitur penting pada kamera digital. Salah satu fitur penting yang berpengaruh pada kualitas hasil foto adalah image stabilizer atau penstabil gambar. Fungsi fitur ini adalah untuk meredam getaran tangan saat memotret yang berpotensi membuat hasil foto menjadi blur. Terima kasih. Oke. Oke. Bagaimana prinsip kamera saku bekerja? Prinsip kerja kameranya menangkap cahaya masuk ke lewat kamera lensa. Subjeknya dapat dilihat tidak melewati viewfinder. Difokuskan agar diterima oleh sensor cahaya yang memilah-milah cahaya berdasarkan komponennya.
Cukup untuk Fepi. Cukup Rizky, terima kasih. Oke, sama-sama. Tahu nggak apa? Izin menjawab dari pertanyaan Rizky Maulana yang bersoal tentang apa itu sensor dalam kamera digital dan mengapa itu penting. Sensor dalam kamera digital adalah komponen elektronik yang mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang akhirnya menjadi foto atau video yang Anda ambil. Berikut saya akan menjelaskan bagian yang sangat penting dalam kamera itu dari kualitas gambar, yang dimana sensor menentukan seberapa baik kamera dapat menangkap detail dari warna dan kontras dalam gambar. Semakin besar sensor, maka semakin baik kualitas gambarnya. Apakah jawaban saya diterima? Diterima. Terima kasih. Cek. Saya ingin menjawab pertanyaan punya Ramadana Dipa. Apa perbedaan sensor APS-C dan full frame? Perbedaannya ada pada ukuran sensor yang digunakan. Jika kamera full frame menggunakan sensor ukuran 24 x 36 mm, maka untuk kamera APS-C menggunakan sensor ukuran kurang lebih 22,2 x 14,8 mm. Pada kamera full frame tidak ada crop factor. Jika lensamu 18 mm, maka tampilan hasilmu juga 18 mm. Jika pada APS-C dengan lensa 18 mm, lensa akan menjadi 27 mm, terkena crop factor 1,5 kali. Sekian, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Siap. Terima kasih ya. Oke. Udah tadi on cam kok, Om.
Ini yang belum kejawab pertanyaannya siapa ya? Fahmi. Siapa itu? Oh, Sama yang GoPro punya Fahmi. Dan membuat kamera. Izin menjawab pertanyaan punya Mas Abad. Fitur Hypersmooth membuat kamera layaknya menggunakan gimbal atau aksesoris yang berguna untuk menjaga stabilisasi gambar. Pada Hypersmooth, kamera akan berfokus ke depan, rekaman di kamera tidak akan bergoyang walaupun ketika merekam Anda sedang mengendari sepeda ataupun berlari. Fitur Hypersmooth juga bekerja dengan baik di dalam air dan di bawah tekanan udara dan situasi berangin yang terkadang aksesoris gimbal pun tak bisa menangani. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Fahmi Asih Sanjeda. Apa perbedaan dari GoPro Actin, Brica BPRO, dan Kaukan Action Cam? Lebih tepatnya, lebih dari ketiga kamera itu dari resolusi, wide angle, kapasitas baterai, sama frame rate-nya. Apakah cukup menjawab? Terima kasih. Oke, apakah udah semua? Udah kayaknya ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru bertanya, mohon maaf, udah nggak bisa tadi maksimal 7 ya. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Salman, Pak. Oh ya. Kamera yang direkomendasikan untuk pemula adalah kamera prosumer karena memiliki fitur mode auto yang lebih simpel dari kamera yang lain dan cocok digunakan untuk pemula. Terima kasih, Pak. Oke, siap, makasih. Mungkin bisa langsung ditutup saja dan disimpulkan, Mas. Monggo, untuk kelompok 3 bisa disimpulkan terus di closing. Untuk bisa langsung saya kasih materi tambahan mungkin. Oke, untuk kesimpulan, kamera digital merupakan jenis kamera yang banyak digunakan saat ini untuk mengambil gambar dari objek yang diinginkan. Kamera ini menghasilkan gambar yang jauh lebih baik dibandingkan kamera-kamera biasa. Kamera digital juga dilengkapi dengan media penyimpanan untuk menyimpan gambar yang direkam, namun tidak semua kamera digital memiliki media penyimpanan dalam sehingga bisa mengubah memori eksternal. Oke, siap. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke. Ditutup, Pak? Ya, ditutup. Oke, terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 3. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik teman-teman, mungkin saya akan share sedikit materi tambahan terkait dengan materi hari ini. Sebentar. Oke. Di sini saya nggak akan menjelaskan terkait dengan apa namanya jenis-jenis kameranya. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 3 kayak gitu ya. Oh, ternyata sebentar. Bukan ini. Bentar. Nah, ini. Oke, terlihat ya terkait dengan slide-nya ya. Nah, ini saya nggak akan ngejelasin terkait dengan jenis-jenis lensa kayak gitu. Kemarin ini udah kita bahas terkait dengan kamera analog, film, terus kamera digital gitu ya. Dimana kalau ngomong kamera digital, sistem kerjanya ya hampir sama dengan kamera analog sebetulnya. Dimana kalau DSLR itu ya transisi dari DSLR itu transisi dari TLR kayak gitu ya. Kok TLR? SLR ya. Dimana sama-sama bentuknya SLR, tapi dia terkonversi menjadi sebuah digital akhirnya kayak gitu. Terus tadi saya nggak akan membahas terkait dengan jenis-jenisnya. Yang pasti teman-teman sudah dijelaskan tadi beberapa jenis, yaitu DSLR, prosumer atau bridge, smartphone, pocket, mirrorless, kayak gitu ya. Nah, mungkin yang ingin saya share ke teman-teman adalah kayak tadi ada seperti apa sih kita memilih sebuah kamera kayak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman memilih sebuah kamera, teman-teman harus tahu terkait dengan jenis frame-nya. Tadi sudah disampaikan bahwa jenis frame itu ada 2, yang mana itu ada full frame sama APS-C. Nah, ketika teman-teman mau memilih lensa kamera APS-C ataupun full frame, teman-teman harus pastikan dulu kamera yang teman-teman beli itu akan disesuaikan dengan lensa kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus sesuaikan dulu. Ketika teman-teman melihat mencari sebuah kamera full frame atau APS-C, dilihat mountingnya di bodi kamera. Bentar, ini saya carikan 60D kamera. Ini saya share gitu ya. Nah, ini aja 60D. Bodi kamera. Nah, ketika teman-teman mau membeli sebuah kamera ya, ini harus teman-teman perhatikan ya, di tanda merah sama putih. Nah, di tanda merah sama putih itu akan berkaitan dengan lensa nantinya. Meskipun ini kita belum bahas ya terkait dengan lensa, tapi teman-teman perlu perhatikan kayak gitu ya ketika membeli sebuah bodi kamera, di mana frame yang teman-teman pilih itu full frame ataupun APS-C.
Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, ini adalah kamera yang berjenis APS-C ya, dari brand Canon, dia itu EOS 60D ya. Dimana untuk bagian mountingnya ini ya, atau bagian tempat untuk lensanya ini ya, itu ada dua tanda merah sama tanda putih. Ada yang tahu apa bedanya tanda merah sama tanda putih? Ada yang tahu bedanya merah sama putih ini? Ya, kalau misalkan teman-teman lihat ya, misalnya, oke, ini kelihatan. Nah, ini adalah kamera Canon EOS 5D Mark III, di mana ini adalah full frame. Dimana kalau yang pertama ya, sebelum kita bahas yang tanda merah sama tanda putih tadi, coba teman-teman cek nih pada bagian mirrornya, dia lebih besar dibanding dengan kamera APS-C. Nah, itu kenapa kok dinamakan full frame sama APS-C kayak gitu ya. Kalau dilihat dari fisiknya, kamera full frame dia lebih besar mirrornya kayak gitu, apalagi sensor di dalamnya kayak gitu dibanding dengan APS-C. Terus terkait dengan tanda merah dan tanda putih ini. Nah, tanda merah tanda putih ini itu berkaitan dengan lensa nantinya. Ya, di mana ada lensa yang berjenis EFS kayak gitu ya. Itu nanti besok akan kita bahas minggu depan kayaknya. Di mana lensa-lensa yang berjenis EFS itu hanya digunakan untuk kamera APS-C kayak gitu. Nah, untuk yang tanda merah ini ya, itu adalah lensa yang berjenis EF. Yang mana jenis EF ini dia digunakan untuk full frame kayak gitu. Loh, Pak, yang full frame ini kok nggak ada putihnya? Iya. Yang artinya adalah bahwa kamera DSLR Canon EOS 5D Mark III ini itu tidak bisa menggunakan lensa yang berjenis EFS atau lensa crop kayak gitu ya. Sedangkan untuk APS-C, kamera yang berjenis APS-C itu dia bisa menggunakan lensa yang berjenis EF karena di sini ada tanda merahnya. Impact-nya apa, Pak? Kalau misalkan lensa EF ataupun EFS ditaruh di kamera crop. Nah, itu kita bahas besok kayak gitu ya, waktu minggu depan. Karena tadi pasti akan ada perbedaannya ya antara satu lensa yang katakan berjenis EF ditaruh di crop ataupun lensa EFS ditaruh di crop, itu hasilnya seperti apa, pasti ada bedanya kayak gitu dan ada hitung-hitungannya seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman ketika mau beli kamera dipastiin dulu dengan budget teman-teman seperti apa, dengan kebutuhan teman-teman seperti apa, itu disesuaikan. Teman-teman mau beli kamera itu seperti apa. Kalau misalkan untuk pemula pakai kamera HP pun juga udah bisa, ya, nggak perlu pakai prosumer juga nggak apa-apa, gitu ya. Prosumer pun juga cukup lumayan harganya, ya. Kalaupun pengen upgrade selain HP, ya mungkin kamera instan. Ya, kamera pocket kayak gitu. Tapi pun sekarang kamera pocket pun juga lebih bagus HP dibanding kamera tersebut kayak gitu. Jadi untuk pemula ya seperti apa yang sudah teman-teman miliki aja sekarang kayak gitu. Tapi beda kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke lingkup yang pengen menuju ke profesional kayak gitu. Untuk menuju profesional pun mungkin teman-teman bisa milih DSLR ataupun mirrorless. Harganya pun juga cukup worth it
yang kelasnya itu seri di bawah kayak gitu ya. Kalau kalau Sony mungkin 6.300, 6.500, 5.500 itu masih worth it untuk dibeli kayak gitu. Kamera mirrorless kayak gitu. Kalau Canon ya mungkin 1.100, 650 itu lumayan kayak gitu untuk bisa teman-teman gunakan. Istilahnya teman-teman pengen belajar untuk profesional. 60D, kalau 60D udah mulai medium kelasnya. Terus kalau misalkan teman-teman pengen memang ke pro, ya mau nggak mau harus ke 5D Mark III, 5D Mark III yang 1 digit lah. Ya, Sony itu pun juga sama, Sony Alpha 7, Sony Alpha Mark berapa dan sebagainya. Oke, itu yang pertama, teman-teman. Terkait ketika teman-teman ngomong terkait dengan kamera digital. Terus selanjutnya teman-teman, yang perlu teman-teman pahami juga kayak gitu ya. Di kamera digital dia punya yang namanya sensor. Tadi disampaikan kayak kita ada yang tanya terkait dengan sensor. Fungsinya sensor apa kayak gitu ya. Yang pasti yang ngubah ya, mengkonversi cahaya tadi ya menjadi elektron sehingga menjadi sebuah gambar digital kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk sensor kamera digital itu ada 2 jenis kayak gitu. Ada yang namanya CCD, Charge Coupled Device, dan yang kedua itu CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Fungsinya sama kayak gitu ya, untuk mengkonversi cahaya menjadi elektron sehingga menjadi gambar-gambar digital. Sama fungsinya. Tapi mereka ada perbedaan kayak gitu. Ya. Perbedaannya apa? Kalau secara umum, secara hasil gambar, CCD lebih baik dibanding CMOS kayak gitu ya. Kenapa? Karena kualitasnya lebih tinggi. Kualitasnya lebih tinggi seperti apa? Gambar yang dihasilkan lebih bagus, cahaya yang masuk lebih bagus kayak gitu. Ketika cahaya yang masuk lebih bagus, untuk noise itu rendah kayak gitu ya. Nah, kalau CMOS itu nggak bisa terkait dengan gambar, mereka masih ada noise kayak gitu ya. Hanya saja CMOS itu menang pada penggunaan baterainya. Penggunaan baterai pada CMOS dia lebih awet dibanding CCD. Jadi ada plus minusnya ya. Nah, yang di pasar itu kebanyakan CMOS kayak gitu. Kenapa ya? Karena ngejar pasarnya. Ya, ngejar pasarnya, bisnis lah intinya kayak gitu. Tapi yang pasti adalah ada 2 jenis kayak gitu ya. Ada 2 jenis. Ada nggak kamera yang saat ini menggunakan CCD? Ya ada kayak gitu ya. Tapi kameranya yang kamera-kamera sejenis kayak medium format kayak gitu. Dia menggunakan CCD karena kegunaannya biasanya digunakan untuk produksi film kayak gitu ya. Kalau CMOS tadi gambar. Terus saya ulangi lagi mungkin ya. Jadi perbedaan CCD dan CMOS, yang pertama CCD untuk keunggulannya adalah terkait dengan kualitas gambar kayak gitu ya, lebih bagus. Jadi istilahnya ketika kondisinya redup cahaya ya. Nah, kalau misalkan dibandingkan antara CMOS sama CCD ya, gambarnya kalau misalkan kita pakai ISO 200 kayak gitu ya, di posisi gelap, mungkin untuk yang CMOS itu tidak terlalu terlihat kayak gitu ya. Sedangkan CCD bisa saja terlihat kayak gitu. Itu gambarannya ya, contoh gambaran kayak gitu. Terus kekurangannya CCD dan CMOS itu ya. CCD gambarnya bagus tapi untuk baterainya tadi cepat habis kayak gitu ya, dibandingkan CMOS seperti itu. Nah, cara kerjanya seperti apa CCD dan CMOS? Nah, cara kerjanya ini kayak gitu ya, dimana ini pakai CCD ya, image sensor, dimana proton itu menjadi elektron ya, dimana terkonversi menjadi sebuah tegangan ya, konversi tegangan kayak gitu.
di mana langsung masuk ke dalam sebuah kamera yang mana nanti dari analog diubah menjadi digital, dari green masuk ke line drive kayak gitu, yang akhirnya nanti muncul sebuah gambar. Nah, beda kalau yang namanya CMOS. Kalau tadi kan dia dari proton to elektron, untuk konversinya kan berubah ke bit-bit ya, ke bit-bit ya. Kok berubah ke bit-bit? Ditransaksikan pada setiap bit, disalurkan ke bit-bit yang ada di sekitarnya kayak gitu ya. Prosesnya itu satu persatu kayak gitu ya, satu persatu. Nah, kalau misalkan dia itu CMOS ya, dia CMOS itu dia dibagi apa ya, di tempat lokasi bit tersebut ya, di bit tersebut tidak disalurkan. Kalau di CCD itu disalurkan ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di gambar ini kan disalurkan dari titik ini terus dipindah ke bit yang lain kayak gitu. Nah, kalau di CMOS dia itu akan diatur di satu bit yang menjadi konversinya kayak gitu ya. Jadi setiap kolom itu bekerja sendiri ya. Kalau CCD tadi setiap kolom itu bekerja sama lah gambarannya kayak gitu. Tapi kalau yang CMOS dia itu bekerja sendiri tiap bitnya kayak gitu. Sehingga kalau tadinya itu untuk elektron to voltage itu harus melewati beberapa bit kalau CCD. Nah, kalau CMOS ya di satu bit itu dia udah mengkonversi proton ke elektron, elektron ke voltage kayak gitu. Terus selanjutnya masuk ke drain ya. Terus diubahlah ke dalam sebuah digital conversion ya. Terus masuk ke dalam sebuah BIOS dan BIOS generation dan BIOS decoupling ya. Dan akhirnya itu bisa muncul nantinya pada sebuah gambar. Nah, ini aku juga tidak begitu ngeh ya, karena ini udah areanya udah area elektro banget kayak gitu. Tapi secara flow-nya seperti itu. Kita bisa melihat proses kerjanya di sini kayak gitu. Jadi kalau CCD tadi dia akan menyalurkan ke bit-bit yang lain, tapi kalau misalkan si CMOS dia akan fokus pada bitnya sendiri yang dia akan konversi dari proton elektron ke voltage kayak gitu. Kalau yang CCD harus melewati beberapa bit dulu, baru dia akan dikonversi elektron ke voltage-nya. Nah, itu perbedaan antara CCD dan CMOS dan cara kerjanya. Terus selanjutnya teman-teman tadi disampaikan juga tadi ya, full frame sama APS-C. Berapa sih ukuran crop-nya kayak gitu ya. Nah, ukuran crop-nya itu nanti akan menyesuaikan pada lensa ya. Jadi sekali lagi sensor ini akan berpengaruh kepada ukuran lensa kayak gitu ya. Sehingga ketika teman-teman tadi ketika mau memilih sebuah kamera itu ditentukan APS-C atau full frame. Kalau APS-C, katakan teman-teman mau foto dengan kamera DSLR yang full frame dengan lensa 50 mili, terus dibandingkan dengan kamera 60D APS-C dengan lensa yang sama EF 50 mili kayak gitu ya, itu akan hasilnya beda. Kenapa beda? Karena sensor yang dimiliki aja udah beda kayak gitu. Jadi kalau kamera APS-C itu terkesan tercrop gambarnya dibanding dengan kamera full frame. Mungkin kita akan lihat contohnya deh, full frame. Nah, ini secara sederhananya imajinasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kamera full frame, ini asumsinya adalah kita menggunakan lensa EF misalkan dengan ukuran yang sama, katakan 50 mili. Hasilnya itu akan berubah kayak gitu.
Kalau misalkan full frame itu semua akan terlihat ya. Semua akan terlihat, dari orang terlihat, puncak gunungnya terlihat, awan birunya terlihat. Kalau APS-C dia ke crop kayak gitu. Dia lebih sempit lagi kayak gitu gambarnya. Yang mana tadi orangnya yang tadi pakai kamera full frame itu kelihatan, akhirnya enggak kayak gitu. Nah, ini contoh ilustrasi dari kamera dengan sensor crop dan full frame seperti itu. Loh Pak, kalau HP saya apa ya? Padahal saya juga udah udah foto juga bisa kelihatan semua tanpa perlu menggunakan full frame ataupun sensor crop dan sebagainya. Iya, teman-teman itu nggak ada masalah di situ ya. Kalau misalkan teman-teman pakai HP ya kan, mau foto pemandangan ya bisa kelihatan secara keseluruhan kayak gitu ya. Ya, kalau misalkan dengan crop mungkin kelihatan kepotong, yaitu karena ada bantuan ada bantuan dari lensanya kayak gitu ya. Jadi untuk smartphone itu peran pentingnya itu ada di lensa kayak gitu, bukan di sensor ya. Karena tadi proses untuk smartphone itu berbeda dengan kamera DSLR kayak gitu. Jadi permainan di HP itu dia mainnya di lensanya ya, sama megapikselnya, hampir sama dengan kamera instan lah untuk sistem kerjanya. Dimana kamera instan dia kan zoom in zoom out doang kayak gitu ya toh. Tapi kalau ngomong secara dengan sensornya, hasilnya itu akan lebih baik kamera-kamera full frame ataupun APS-C kayak gitu, karena yang membedakan itu di sensornya. Kalau yang instan sama di smartphone itu dia mainnya di lensa dan zoom in zoom out-nya kayak gitu, sehingga kelihatan kayak oh ini kalau aku ngelihat gambarnya juga luas Pak kalau pakai HP. Iya kayak gitu, karena dibantu dengan lensanya tadi, bukan dibantu pada gambar full frame sensor gambarnya kayak gitu. Sehingga kalau misalkan kita bandingkan antara kamera HP, kamera DSLR, kamera crop, itu akan beda hasilnya, semua beda kayak gitu ya. Karena tadi kalau kita ngomong sensor pasti akan kita ngomong resolusi ya. Nah, ketika kita ngomong resolusi ya, yang pasti dengan ukuran sensor yang besar ya, resolusi gambar tersebut juga akan besar. Pixel yang masuk di dalam sebuah sensor itu akan semakin banyak dan semakin detail. Sehingga kalau misalkan kita lihat full frame APS-C, kalau kita zoom ya gambar hasil dari beberapa jenis kamera tadi, full frame, APS-C, HP, beberapa kali zoom baik itu di Photoshop, Adobe Photoshop, terus Lightroom, di zoom itu kita akan melihat berapa kali zoom gambar itu akan pecah kayak gitu. Nah, itu akan membuktikan kualitas resolusi sensor kamera itu berperan kayak gitu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ini saya share terkait dengan materi hari ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada mungkin monggo silakan teman-teman kerjakan soal ini, cukup 15 menit. Sebentar. Ini 10.30. Oke, selesai pada pukul 10.30. Ini nanti untuk yang mengerjakan soal akan otomatis dia presensi dengan mengerjakan soal kuis ini udah termasuk